intinya pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah ini ya Bu ya. Sedikit wawancaranya yang ingin saya tanyakan selama ini, ketika Ibu mengambil suatu keputusan, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus di mana dia merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu yang pertama dilihat dari perubahan sikap anak, ya, sikap anak. Terus kita observasi, lalu bertanya ke gurunya. Ada nggak guru yang melihat dari perubahan anak itu seperti apa? Setelah itu kita tanya dengan teman-temannya. Kira-kira pandanganmu kenapa? Terus baru kita ambil tindak lanjut koordinasi dengan orang itu. Apakah dia mengalami hal yang sama seperti yang terjadi di sekolah? Supaya nanti jelas benang merah yang lanjutnya seperti apa. Oke? Ya. Lalu kemudian bagaimana Ibu menjalankan supaya pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus, kan ini ada dua nih Bu, seandainya keputusan itu Ibu ambil yang A benar, Ibu ambil yang B juga benar, gitu. Bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi untuk mengambil keputusan tersebut? Oke, kalau yang seperti itu, yang pertama kita harus berdiskusi dengan teman-teman majelis guru, ya. Yang kedua, kita harus berpikir sesuai aturan dan tujuannya. Sebenarnya seperti apa? Yang ketiga, kita harus peduli, tidak boleh berat sebelah. Artinya tidak boleh di sini hanya mengandalkan rasa, tapi harus pakai logika juga. Yang korbannya ini seperti apa, tentu silsilah dari background dari terjadinya itu seperti apa, itulah tadi harus sesuai dengan aturannya. Ini tidak boleh, harus objektif lah kalau kita. Oke? Berarti langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil tadi seperti tadi lah ya Bu ya. Pertama mungkin orang tua, kemudian katakan guru juga, dan korban atau siswa tersebut ya Bu ya. Kasih Bu. Kemudian hal-hal apa yang selama ini dari yang tadi yang Ibu anggap lebih efektif dalam Ibu mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang lebih efektif itu sebenarnya kita harus berpegang pada prinsip berpikir, ya, berpikir hasil akhirnya itu nanti dampaknya seperti apa, artinya negatifnya nanti harus terjadinya seperti apa, dan positifnya yang bagaimana. Jadi mana yang lebih plusnya? Kalau hasil akhirnya lebih banyak minusnya, tentu harus cari alternatif lain, kan begitu. Tapi kalau hasil akhirnya adalah plusnya, tidak terjadi, dia sesuai dengan kenyataan, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Nah itu tadi yang maksudnya harus berdasarkan berpikir sesuai dengan hasil akhir dengan mempertimbangkan dua dampak, negatif dan positif. Kedua itu tadi menjalankannya sesuai dengan aturan. Tujuannya itu apa? Nah kalau tujuannya untuk menegakkan kebenaran, berarti aturan harus diterapkan. Nah, yang ketiga itu tadi efektifnya harus ada rasa peduli. Tidak boleh kita memihak ke sebelah A, tidak boleh memihak ke sebelah B, tapi kita peduli juga terhadap yang korban dan terhadap si pelaku. Ini mempertemukannya ini bagaimana supaya tidak terjadi trauma dan dia juga dapat pembelajaran, pembinaan. Jadi sama-sama positif, harapan akhirnya positif, dampak positif. Nah, tapi itu tadi dari keputusan kita ambilnya akhirnya gimana? Jangan sampai nanti merasa dia dizolimi kan? Tidak, berarti macam mana? Plus harus berusaha cari yang hasil akhirnya plusnya yang lebih banyak. Yang ketujuh Ibu ya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini memudahkan Ibu atau yang membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan yang berkasus? Ada. Yang pertama teman-teman guru. Yang kedua orang tua. Bangun komunitas. Itulah yang paling penting. Apa yang terlibat? Benar.
Baik itu ya Bu ya, seseorang berarti orang tua dan pasti rekan dulu ya Bu ya. Faktor yang paling utama. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ketika pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Pelajaran itu bahwa setiap dalam pengambilan keputusan harus berpikir jernih, objektif, dan ajak teman-teman untuk diskusi. Jadi bukan pakai satu orang atau kepala kita, harus gunakan banyak kepala. Supaya apa? Kita menemukan solusi-solusi di mana solusi ini tidak merugikan siapa. Kolaboratif aja Bu ya. Tidak boleh ala saya. Baik, Bu, terima kasih sudah membantu saya. Semoga semua keputusan yang Bu ambil ini, saya yakin Ibu sebagai pemimpin yang benar-benar bisa menerapkan. Selamat siang Bu Yanti. Selalu ya Bu ya. Di sini Bu saya ingin pertanyaan bagaimana Ibu mengambil suatu keputusan di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini merupakan tugas saya sebagai guru penggerak itu ya. Oke, saya mau bertanya selama ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kecurangan? Terima kasih Bu Fitri. Jadi biasanya saya mengidentifikasi kasus-kasus itu saya lihat dulu. Pasti namanya kasus pasti terjadi antara dua belah pihak. Bisa kalau di sekolah antara sekolah dengan siswa atau sekolah dengan orang tua atau yang lain-lain. Jadi biasanya saya lakukan dulu analisis ya, menganalisis setiap permasalahan yang ada itu, lalu kita kategorikan apakah dari setiap permasalahan ini kedua-duanya ada sisi baiknya gitu, atau bisa juga yang satu memang positif tapi yang satu lagi ini mungkin ada faktor-faktor yang bisa menjebak kita ke suatu hal-hal yang tidak baik. Jadi makanya saya harus pelajari itu dulu supaya nanti keputusan saya ambil itu tepat. Baik Bu Yanti, kemudian selama ini bagaimana ketika Ibu menjalankan suatu keputusan di sekolah kita ini, terutama kasus-kasus di mana ini kan ada dua kepentingan, yang dua kepentingannya itu sama-sama benar. Bagaimana cara Ibu untuk mengambil suatu keputusan ini? Ya, biasanya kalau kedua-duanya itu sebenarnya sama-sama benar, begitu ya. Tapi harus salah satu yang didealkan, begitu ya, atau diputuskan atau dipilih, begitu. Nah, biasanya saya lakukan pendekatan secara persuasif. Ada yang salah satu yang harapannya itu tidak terpenuhi, begitu. Nah, kita lakukan pendekatan, lalu saya sampaikan bahwasanya yang mereka sampaikan itu juga benar, ya. Apa yang mereka pikirkan itu juga benar. Namun untuk saat ini yang paling tepat, yang paling tepat situasi dan kondisinya itu. Nah, saya juga pasti akan tidak hanya pemikiran saya sendiri, pasti juga dari sekolah, pasti juga saya akan libatkan teman-teman untuk memperkuat. Lalu mungkin saya juga pikir ke depannya, ya. Jadi bukan hanya sesaat ini saja keputusan yang diambil ini, tapi dampaknya untuk ke depannya. Nah, biasanya dengan memberikan gambaran-gambaran seperti itu, teman atau keputusan yang satu lagi, ya, itu dengan sendirinya terbuka hatinya dan mau menerima. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan itu? Nah,
setiap apapun itu permasalahan atau yang lain lah begitu ya Bu Fitri, yang butuh keputusan ya. Nah, keputusan ini kan tidak bisa pasti semua ada aja nanti resikonya ya. Tapi kita berupaya bagaimana resiko yang terjadi itu paling kecil ya. Jadi langkah pertama saya harus pelajari dulu, analisa dulu mana yang paling tepat. Lalu setelah itu saya sudah ada nih yang sudah saya pikirkan. Ya, inilah nanti langkah yang harus dilakukan. Tapi tidak langsung begitu. Nah, biasanya ini saya ajak dulu beberapa teman ya. Dalam hal ini kalau di sekolah pastilah staf dulu ya, wakil. Kalau ini misalkan kasusnya berkaitan tentang pendidikan atau kurikulum, saya akan berbicara diskusi dengan wakil kurikulum. Tapi kalau ini berkaitan dengan kegiatan siswa, pasti akan berdiskusi dengan kesiswaan. Kalau ini misalkan berkaitan dengan masyarakat sekitarnya, pasti pihak-pihak lain pasti saya mengambilkan Mas. Lalu kalau tentang sarana prasarana sekolah begitu dan seterusnya, keamanan sekolah, itu saya akan panggil satu. Nah, kami akan duduk bersama dulu. Saya sampaikan ada permasalahan seperti ini, apa yang harus kita ambil kebijakan. Saya tidak sampaikan dulu yang sudah saya pikirkan ini. Saya dengar dulu usul ide dari wakil ya atau staf ini. Lalu setelah disampaikan begini-begini, saya tanya juga kenapa mengambil langkah tersebut, itu ada latar belakangnya dan seterusnya. Nah, setelah itu walaupun nanti seandainya kalau sama, oke lah jadi. Tapi kalau misalnya berbeda, saya kasih tahu juga apa yang menjadi keputusan yang saya mau lakukan begitu. Nah, lalu kami runding lah ya, diskusi begini-begini, mana hal positif dan kemungkinan negatifnya. Nah, setelah kami biasanya saya akan bawa lagi ke rapat yang lebih besar ya, diskusi bersama dengan teman-teman dulu, karena rapat bersama dulu itulah yang paling tinggi begitu. Lalu kita bicarakanlah di situ ada begini-begini dan seterusnya. Nah, juga menunggu ide, saran, usul dari teman-teman. Nah, lalu setelah itu barulah kita ambil suatu kebijakan atau keputusan. Nah, itu kalau misalnya yang memakan waktu ada beberapa saat ya. Tapi kalau misalnya sudah urgent seperti itu ya harus hari itu juga ya, saya harus berpikir bukan hanya bermain secara perasaan tapi lebih banyak ke logika untuk kepentingan sekolah begitu ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini ketika Ibu mengambil keputusan itu yang Ibu anggap paling efektif ketika dalam kasus-kasus seperti ini? Iya, seperti tantangan gitu. Nah, ketika kita mengambil keputusan tentang dilema itu tadi yang benar, hal apa yang paling efektif keputusan ini benar harus seperti ini, yang paling efektif Iya. selama ini? Ya sama seperti yang saya sampaikan tadi, yang pasti keputusan itu bukan untuk kepentingan individu pihak tertentu kan begitu, tapi untuk kepentingan karena kita sekolah ya udah pasti untuk kepentingan para siswa seperti itu. Iya, kelompok besar ya. Yang pasti untuk keputusan itu harus dapat membahagiakan ya, membawa pengaruh yang benar-benar positif untuk kedepannya kepada peserta didik. Iya, iya. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan ketika Ibu mengambil suatu keputusan dalam dilema itu? Yang sudah pasti tantangan yang pertama itu adalah kadang perasaan ya Bu ya, Iya. perasaan tepat ya, benar nggak? Nah itu satu. Lalu yang kedua, tantangan lagi harus memang tahan banting gitu ya, harus nggak ini, jangan pelin-pelan. Nah, walaupun ada nanti segala macam lah ya, ada begini dan seterusnya ya, harus yakin, lalu ya ini keputusan ini yang terbaik begitu, yang terbaik. Jadi
mengambil suatu keputusan, jangan lagi mundur ya, jangan lagi mundur, jangan lagi kelihatan dan yang lain-lain. Terus kalaupun ada yang musik segala macam dan seterusnya, ya kita berikan pengertian, Nah itu aja sih yang bisa dilakukan. Iya. Baik, apakah sebenarnya Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut atau Ibu langsung selesaikan di tempat? Misalnya kasus itu ya ada jadwal tertentu, waktu tertentu, atau memang di tempat? Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau memang urgent, ya memang harus di tempat, gitu, nggak boleh tunggu waktu lagi. Nanti bisa saja ada dampak yang lebih besar setelah itu. Apalagi kalau itu berkaitan dengan keselamatan, keamanan, ya dari peserta didik atau guru kan gitu. Jadi bisa saat itu juga. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya itu atau masalah itu memang masih bisa ditunda penyelesaiannya, biasanya supaya keputusan yang diambil pun lebih bijaksana, lebih tepat, maka saya memerlukan waktu dan saya biasanya akan menjadwalkan begitu. Nah, jadi artinya mungkin saya carilah waktu yang tepat. Disinilah mulai dari seperti saya sampaikan tadi, mengumpulkan dari wakil, baru ambil lagi waktu untuk guru begitu. Jadi ada waktu tertentu karena terusnya namanya juga kehidupannya, terusnya ada permasalahan, ada kasus, ada tantangan dan yang lain-lain. Waktu yang tentatif. Iya, Ya. Baik Bu, kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini ketika Ibu mengambil keputusan itu bisa membantu atau memperbantu untuk mengambil keputusan itu menjadi suatu keputusan yang benar-benar pasti, keputusan yang tepat? kalau seseorang tidak ya, lebih ke tim begitu ya. Jadi di SMP ini yang pasti tim saya, para wakil itu sudah pasti ya, itulah yang menguatkan. Kadang-kadang mau juga ragu, nanti gimana ya begini dan seterusnya, tapi enggak Bu, ini sudah tepat. Lalu yang kekuatan terbesar lagi adalah dari pendidik dan tenaga kependidikan SMP Santo, mendukung, sangat mendukung begitu. Jadi semakin meyakinkan, semakin percaya diri lah dengan kebijakan atau keputusan yang diambil tersebut. Kalau faktor-faktor ya kerjasama, teamwork dari pendidik dan tenaga pendidikan di SMP Santo itu faktor yang sangat-sangat kuat mendukung setiap kebijakan yang saya ambil. Jadi dari semua pembicaraan kita ini, Ibu telah menyampaikan kira-kira apa pembelajaran yang Ibu dapat ambil ketika Ibu mengambil suatu keputusan yang berdampak di 5 TK. Ibu udah ambil Ya, ya bahwasanya kita memang dalam mengambil suatu keputusan itu tidak memikirkan kalau keputusan yang saya ambil itu akan menjatuhkan orang lain. Nah, bahwa keputusan yang saya ambil itu harus berdampak positif bagi orang-orang ya di sekitar ya yang melaksanakan dan menjalankan keputusan itu. Jadi itu sih yang saya ambil ya dari setiap kita mengambil suatu keputusan. Nah, itu saja sebagai fondasinya, dasarnya. Jangan sampai ada yang dirugikan ya. Nah, terus supaya keputusan ini berdampak seperti tadi dan juga tidak ada yang merasa kalah. Sama-sama bahagia, sama-sama nyaman menjalani. Baik Bu, terima kasih Bu. Semoga kedepannya Ibu tetap menjadi pemimpin yang benar-benar bijaksana di sekolah kita. Oke, Terima kasih. sama-sama Ibu Sehat selalu, ya. Ya.